Kalau ulama nggak boleh main politik, kiai nggak boleh main politik, ulama sama kiai nggak boleh terjun ke politik. Terus yang boleh siapa? Bangsat, koruptor, bajingan, penjahat. Mereka yang boleh masuk dalam politik. Orang-orang yang tidak ngerti agama, orang yang tidak tahu Islam, haram mereka terjun ke dalam politik, saudara. Haram. Mereka yang tidak ngerti politik, mereka yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, haram terjun ke dalam dunia politik. Kenapa? Karena mereka akan merusak syariat, merusak negara, merusak bangsa, saudara, dan akan merugikan rakyat secara keseluruhan. Harus berpolitik, tapi jangan gunakan dalil-dalil dan kepentingan-kepentingan agama sebagai alat untuk menghantar dia kekuasaan. Karena kalau orang berkuasa karena dalil-dalil agama, menggunakan narasi-narasi agama, dia akan membenarkan kejahatannya dengan dalil-dalil agama juga. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Perpecahan antara Sunni dan Syiah itu terjadi karena persoalan politik. Setelah kemudian terpecah, lalu mereka menciptakan hukum-hukum fikih sendiri karena tidak mau sama dengan musuhnya. Ini kan sebenarnya persoalan politik. Dan persoalan politik itu kan mengajari kepada kita, ketika perpecahan itu terjadi karena persoalan politik, maka marahnya awet, dendamnya awet. Makanya permusuhan antara Sunni dan Syiah itu bertahan sampai hari ini, 1500 tahun. Sampai hari ini. Dan itu akan menciptakan tafsir-tafsir sendiri, menciptakan juga enklav-enklav dan firqah-firqah sendiri. Ini terjadi. Lalu dari tafsir-tafsir ini kalau kita perhatikan, ini kan tergantung mufassirnya. Kalau mufassir itu hidup pada zaman keterpurukan politik Islam, maka produk tafsirnya itu adalah tentang kebangkitan-kebangkitan politik Islam. Contoh, Ibnu Taimiyah kalau kita lihat dari Majmu' al-Fatawa sama dengan Taklid As-Siyasatu Syariah misalnya. Ini tentang bagaimana Ibnu Taimiyah membangkitkan orang-orang Arab supaya punya hegemoni politik lagi. Karena memang Ibnu Taimiyah ini hidup setelah tumbangnya Bani Abbasiyah tahun 1258 setelah diserbu oleh bangsa Mongol, dan kemudian hidup pada zaman kerajaan-kerajaan di Eropa ingin menguasai Yerusalem. Dalam perjalanannya kemudian berusaha menciptakan perang-perang di tanah Arab dengan simbol-simbol Kristen, dan orang-orang Arab untuk membangkitkan gairah-gairah dukungan menggunakan simbol-simbol Islam yang kemudian kita kenal dengan perang salib. Nah, Ibnu Taimiyah hidup pada masa ini ketika politik Islam betul-betul dalam perpecahan, dalam keterpurukan. Semua produk-produk tafsirnya itu adalah kebangkitan-kebangkitan politik. Satu contoh lagi, Pak, ada di dalam mazhab kita misalnya tentang air liur anjing misalnya. Ini kan ada yang najis mughalladhah, ada yang najis biasa. Kok bisa berbeda? Ini kan karena mufassirnya hidup pada zaman yang berbeda. Yang mengharamkan dan menajis mughalladhah kan air liur anjing hidup pada masa pandemi rabies. Tapi kemudian yang menganggap ini najis biasa yang tidak perlu dihapus, yang tidak perlu disucikan dengan debu 7 kali dan sebagainya, itu mungkin hidup pada zaman ketika itu rabies sudah lewat, sehingga produk tafsirnya berbeda. Nah, kalau kita perhatikan genealogi urutannya ini, maka kita semua ini mengikuti pemikiran-pemikiran para mufassir pada zaman sesuai eranya, sesuai zaman dan kejadiannya, sesuai situasi dan kondisinya dari para mufassir ini. Makanya kita kemudian menganut tafsir-tafsir, kan begitu. Nah, kalau ditanya Islam ini agamanya apa? Islam NU apa Muhammadiyah? Ini belum mazhab loh, belum Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, belum manhaj Sunni, Syiah, Salafi atau Salafi Wahabi, belum ke sana, belum ijtihad kita. Nah, maka semua kita ini adalah penganut tafsir-tafsir, tapi persoalannya kemudian adalah banyak tafsir-tafsir yang dirumuskan oleh para mufassir pada zamannya yang kemudian dilaksanakan pada zaman hari ini yang berbeda. Contoh paling anyar adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Bagaimana kemudian Arab Saudi berusaha mengubah semua pemahaman-pemahaman agama yang dijadikan sebagai undang-undang negara. Ini kan seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Salman di YouTube,
Ketika diwawancara dia mengatakan, oh saya tidak mengubah ajaran agama, kita ini mengubah tafsir-tafsir agama. Nah sama seperti Darul Iftah di Mesir, majelis ulamanya Mesir kan menghalalkan bank hari ini, udah lama sih sebenarnya. Bank konvensional ini dihalalkan oleh Darul Iftah dengan pertimbangan kita hari ini kalau tetap mengharamkan bank konvensional maka kita semua akan menjadi orang munafik. Gedung ini Pak nggak ada campur tangan bank, nggak berdiri. Dan kita naik haji nggak boleh naik pesawat. Semua pesawat ini maskapai nggak ada yang beli lunas, semua dicicil dengan uang berbunga. Maka pesawat itu haram semua. Naik haji ya jalan kaki. Coba. Nah, kita tetap mengharamkan riba, itu ajaran agama, mutlak. Tetap mengharamkan riba. Yang perlu ditafsirkan ulang adalah definisi ribanya di mana? Apakah bank konvensional masuk riba? Apakah kalau ada orang punya hutang ke saya tahun 80 1 juta, yang waktu itu 1 juta bisa beli mobil, hari ini kalau dia bayar 1 juta nggak dapat apa-apa, saya dapat sepatu aja sepasang. Kalau kemudian saya meminta sesuai dengan added value of money, sesuai dengan nilai mata uangnya hari ini, saya minta sesuai dengan harga waktu di tahun 80 itu 1 juta dapat Kijang, ya saya minta hari ini dapat Innova. Apakah itu bunga? Nah, kejadian-kejadian seperti ini yang harus dirumuskan ulang. Nah, kita semua ini adalah penganut tafsir-tafsir itu. Bukan hanya Islam, Kristen juga demikian. Ada Kristen garis keras, evangelis di Amerika. Ini yang melahirkan Ku Klux Klan, white supremacy. Katolik juga melahirkan Baske. Protestan di Jerman melahirkan Baader-Meinhof. Ini kelompok-kelompok garis keras. Dari Hindu melahirkan Hindutva. Ada Shiv Sena. Ini kan tafsir-tafsir semua. Orang Buddha di Myanmar melahirkan Asin Wiratu. Tafsir juga. Ada juga orang Buddha yang nggak suka perang. Orang Islam di Indonesia ada yang toleran. Ada yang menganggap kalau melihat salib itu ada jin kafirnya. Ini kan tafsir semua. Nah tinggal kita ambil, kalau memang kita, ini kata Habib Ali Al-Jufri, kalau kita memang dianggap sebagai pemeluk agama, ya maka kita kembalikan fungsi agama ini kepada proses turunnya. Apa itu? Menjunjung tinggi kemanusiaan dan menghargai kemanusiaan serta menciptakan kedamaian. Itu tujuan agama. Karena Allah itu menurunkan agama-agama beserta kitab sucinya ketika manusia itu sudah lalai menciptakan kedamaian dan manusia sudah lupa terhadap kemanusiaan. Turunlah Nabi Musa, turunlah Nabi Daud, turunlah Nabi Isa, termasuk turunlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kan ingin diberi tugas oleh Allah supaya menyelesaikan manusia yang sudah keluar jalur ketika anak perempuan lahir dibunuh oleh orang-orang jahiliyah. Ini kan sudah konsep-konsep melawan kemanusiaan. Maka Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, turunlah Al-Quran, maka terciptalah Islam. Tuhan sangat peduli, Allah itu betul-betul peduli dengan tingkah laku manusia ketika manusia itu sudah melanggar konsep-konsep kemanusiaan, dan ketika manusia sudah tidak sanggup lagi menciptakan kedamaian, turunlah agama baru, nabi baru, dan kitab suci baru. Artinya apa? Allah peduli betul dengan persoalan ini. Inilah tujuan agama-agama itu diturunkan. Oh ini kalau kita baca kitabnya ini panjang sekali ini. Bagaimana Allah itu menurunkan agama-agama dan bagaimana manusia itu harus berakhlak. Banyak sekali literaturnya. Nah, dengan beragama kita kemudian dituntut untuk menciptakan kedamaian dan menghargai manusia lainnya. Makanya Nabi itu selalu mengulang-ulang khairun nas anfa'uhum linnas. Ini kan diulang-ulang. Mengapa Nabi tidak menggunakan mukminin atau muslimin? Mengapa menggunakan an-nas, manusia secara universal? Karena memang manusia yang paling baik itu adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Tidak secara spesifik orang Islam atau orang beriman, manusia secara umum. Nah, Nabi betul-betul concern dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan kedamaian. Makanya menjelang wafatnya Nabi itu ummati dan sebagainya. Betul-betul concern sekali. Karena tugas dari Allah itu ya ini,
Makanya Nabi mengatakan Islam harus menjadi agama yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini adalah dalam rangka konsep kedamaian dan kemanusiaan. Jadi kalau hari ini ada ulama yang menjelek-jelekan keyakinan orang, yang mencaci maki keyakinan orang, yang berusaha meminta kita untuk membenci orang lain, berusaha mengaktifkan gerakan-gerakan dehumanism, mengumbar caci maki kepada sesama orang Islam maupun orang yang berbeda keimanan, ini kan sebenarnya keluar dari konsep agama. Ini tafsir-tafsir yang tidak boleh kita anut. Kalau kita betul-betul ingin menjayakan agama, ya mari kita bawakan agama kita ini dengan daya tariknya. Sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, kita harus betul-betul bisa menjaga kedamaian dan kemanusiaan supaya orang tertarik semua. Kalau dikit-dikit caci maki, dikit-dikit jadi pelaku bom bunuh diri, dikit-dikit ingin nembak orang, membinasakan orang, nggak ada yang tertarik sama Islam. Begitu Pak, kurang lebih. Agak panjang memang kalau soal ini, karena memang literaturnya banyak sekali. Saya berbicara memang di YouTube itu hanya bahwa kita bukan penganut agama, kita adalah penganut tafsir-tafsir agama. Karena sebenarnya memang literaturnya kurang lebih sekitar ada 9. Perkataan saya ini saya kompilasi dari berbagai literatur dan saya bertanggung jawab atas literatur itu. Kalau ada yang penasaran dengan pernyataan ini ya nggak apa-apa. Nanti dicatat aja WA saya berikan semua literaturnya. Kemudian yang kedua apa, Bu Nyai? Untuk yang kedua dari Ibu Marifah tentang bagaimana NU bisa bersaing dengan Muhammadiyah dalam level pendidikan dan juga bisnis, nggih. Ini ya, seperti itu. Aduh, ini kadang-kadang pertanyaan yang bikin saya malu kepada orang Muhammadiyah. Ini bapak-bapak dari Muhammadiyah ya, ini sebenarnya curhat Pak. Ini yang ya jangan pelit-pelit lah dengan rahasia kalau begitu. Kasih bocoran lah teman-teman ibu-ibu muslimat ini. Tapi pada intinya begini Bu, kalau kita sebenarnya paham dengan fungsi agama yang saya bawakan tadi, mengapa ini saya mesti ceritakan sedikit. Ini mohon maaf, saya agak sedikit nyeleneh. Makanya saya dibilang liberal itu Bu, mungkin karena salah satu pernyataan saya yang saya sering mengatakan saya ini orang yang paling anti dengan poligami. Ini yang sering saya suarakan. Karena apa? Ya ini mohon maaf, ini saya pribadi loh ini. Saya bukan menganggap saya ini wah hebat ya. Ya bagi saya kan semuanya sama Bu. Rasanya sama. Cuma kadang-kadang laki-laki ini memang agak jahanam juga. Menggunakan modus-modus agama untuk pengen merasakan yang lain. Tapi ya oke lah, itu sunnah, saya percaya itu sunnah karena Nabi melakukan itu. Tapi buat saya sunnah ini juga kalau mendatangkan mudorot menurut saya bukan sunnah. Ini sudah harus dihindari. Dan saya lihat bapak saya ini istrinya 2 Bu, kakek saya istrinya 2, hanya saya yang tidak. Insya Allah enggak, karena begini, saya ini adalah korban. Karena saya lihat kakek saya maupun bapak saya itu nggak bahagia juga. Malah saudara-saudara saya yang dulu dari orang tuanya berpoligami ini hari ini bersengketa soal harta waris antara beda ibu satu bapak. Apalagi ada salah satu keluarga saya istrinya 4, anaknya banyak sekali. Ini sementara yang diperebutkan hanya 4 petak gitu. Itu kan kesian. Nggak ada yang tentram pada akhirnya, dan akhirnya hanya mudorot aja. Nah kalau yang maslahat ya silakan aja berpoligami. Tapi saya lihat kok rata-rata mudorot semua. Nah kalau kita menyadari fungsi agama itu, bahwa agama ini bukan hanya untuk urusan-urusan dengan Allah saja, tapi ini juga adalah upaya membangun hubungan-hubungan muamalah. Maka seharusnya kita ya, selain saya salut, memang teman-teman dari saudara-saudara dari Muhammadiyah ini di urusan rumah sakit mereka jago, urusan pendidikan mereka jago, UMKM jago, hebat semua, hebat. Kelemahan dari Muhammadiyah ini adalah menciptakan kader-kader baru. Sehingga apa? Banyak sekali pengurus dari Muhammadiyah di kabupaten-kabupaten dan kecamatan itu kadang-kadang minjem anak-anak NU.
Di Madura apalagi pengurus Muhammadiyah di kecamatan itu banyak dari teman-teman NU. Nah, ini memang ya ini mumpung dari Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU ini kan berkomitmen untuk agak sedikit menjauh dari persoalan-persoalan pragmatisme politik. Jadi hari ini adalah pemberdayaan umat dan cabang-cabang di daerah. Konon kan seperti itu. Saya bukan pengurus PBNU. Kiai Ansori mungkin pernah di PBNU, tapi saya bukan. Tapi karena kebetulan saya sering nongkrong-nongkrong aja, ngopi-ngopi ya. Ini lebih fokus terhadap pemberdayaan umat ya. Sudah kita tunggu program-programnya. Tapi ini mohon maaf, PBNU baru punya konsesi tambang 100 hektar aja, salah satu bendara umumnya sudah di penjara. Artinya NU itu memang nggak boleh pegang uang. NU itu memang harus tetap miskin supaya girohnya, militansinya tinggi katanya. Kalau NU ini pegang uang bahaya memang. Bapak-bapaknya nanti poligami semua. Ini bercanda. Tapi memang ada beberapa satu kekuatan rahasia yang seolah-olah NU ini memang tidak boleh berdaya secara finansial memang. Ini kan ya ini saya tidak membela, saya nggak kenal juga sama siapa Maming atau siapalah itu bendara umum itu. Tapi memang sejak NU dapat konsesi tambang 100 hektar di Kalimantan itu, 100 hektar atau 100.000 saya nggak tahu. Tapi kemudian ada yang dipenjara, ada ini berusaha dilemahkan secara finansial. Jadi ya saya nggak tahu siapa yang berkepentingan, tapi memang ya orang-orang Nahdien ini kan orang-orang yang sebenarnya manut-manut sama kiai aja. Betul-betul hanya manut kepada kiai. Gus Dur itu kurang apa? Waktu zaman Soeharto, NU orang-orang Nahdien itu selalu dicurigai. Padahal yang memberontak itu orang-orang Wahabi semua. Pada zaman Soeharto itu kelompok-kelompok Warsidi, kelompok-kelompok gerakan Usroh, Ja'far Umar Tholib, dan juga Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar, ini kan orang-orang Wahabi semua yang selalu memberontak kepada pemerintah. Tapi yang dicurigai oleh Soeharto itu justru orang-orang NU. Ketika Gus Dur menjadi ketua umum PBNU di Muktamar Cipasung di Tasikmalaya, diciptakan boneka baru dari pemerintah, Abu Hasan. Ini kan seolah-olah betul-betul dipersekusi. Orang NU itu memang nggak boleh naik gitu. Karena mungkin organisatorisnya itu banyak, puluhan juta. Oh ini bahaya kalau sampai jadi kekuatan-kekuatan politik maupun ekonomi. Termasuk ketika Gus Dur diturunkan paksa, meskipun konon secara konstitusi. Kalau Jakarta itu diludahi oleh orang Nahdien, banjir Jakarta oleh ludah. Tapi apa? Karena Gus Dur tidak mau orang NU itu terlibat dalam pertumpahan darah dengan saudaranya sendiri dalam satu bangsa, lalu kemudian semua ditahan. Ini NU, khas NU. Makanya Phil Caruso itu selalu mengatakan orang-orang NU di Indonesia itu mengapa masih bertahan sebagai satu poros utama, karena orang NU itu betul-betul manut kepada para ulama. Kurang apa kalau orang NU itu dari seluruh pulau Jawa aja datang ke Jakarta, Monas pun bisa patah itu. Benar. Pada zaman Gus Dur itu diturunkan. Saya sok tahu juga, saya waktu itu di Amerika soalnya. Tapi saya betul-betul mengikuti dengan teman-teman Nahdien di sini. Tapi saya betul-betul menghargai karena ya Mbak Yeni saya juga berkawan dari sejak dulu, dan beberapa teman, apalagi Gus Ipul itu teman saya kuliah. Jadi saya betul-betul menyoroti ketika proses turunnya Gus Dur itu, ini kan kelegowoan dari orang-orang Nahdien. Coba ini kelompok lain, kiainya dibiarin turun dengan cara-cara yang tidak elegan seperti itu. Coba, ngamuk semua. Apalagi orang Wahabi bisa meledak bom di mana-mana. Kelompoknya Amrozi dan sebagainya itu bisa lahir lagi. Tapi ini orang Nahdien enggak, legowo aja. Karena kita betul-betul ingin tawadhu sesuai warisan-warisan dan ajaran para ulama yang bersanad dan berbasis keilmuan tasawuf. Hanya itu yang kita pegang. Jadi Ibu, ya kita inilah sedikit. Ini terus terang, untuk kalau bicara soal UMKM, saya ingat tulisannya Yuval Noah Harari, namanya Homo sapien. Orang-orang yang nanti akan tidak berusaha, tidak adaptasi dengan kehidupan digital, nanti orang-orang ini hanya akan menjadi pembeli,
bukan penjual. Jadi Bu, kalau kita ingin betul-betul berdaya secara ekonomi, secara finansial, mulai dirintis usaha-usaha berbasis digital. Karena manusia masa depan itu, kalau yang tidak menguasai basis-basis digital, itu akan menjadi follower, bukan sebagai influencer dan juga bukan sebagai leader. Nah, follower saya itu 100.000, follow dong di IG saya. _Bahrawi. Jelek-jelek gini saya centang biru loh. Saya kira begitu ya Bu. Jadi jangan segan untuk bertanya kepada saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, dari Aisyah, tanya apa sih tips-tipsnya. Tapi ini persoalan mental dan moral saja. Artinya soal moral ini kan bukan dari apa organisasinya, apa agamanya, tapi moral ini adalah human nature. Moral ini adalah human nature, bawaan lahir. Semua orang punya potensi untuk menjadi baik atau menjadi jahat. Ini semua manusia punya potensi itu, bukan karena agamanya, bukan karena organisasinya, bukan karena sukunya atau bangsanya. Tapi semua manusia ini moralnya menjadi baik karena anjuran agama, dan juga yang kedua apa? Ini kata Imam Ghazali. Karena anjuran agama, yang kedua karena lingkungan sosialnya. Dia lahir punya potensi menjadi orang baik. Anjuran agama meminta dia menjadi orang baik. Dia hidup di lingkungan bajingan, dia akan jadi bajingan. Jadi ini yang harus kita perhatikan dari anjuran Imam Ghazali dalam salah satunya di dalam Tahfudz Al-Falasifah dan Ihya Ulumuddin. Apakah kita, ini satu hal yang mungkin yang harus saya, ini ada yang WA ke saya karena ada yang nonton rupanya. Jadi tolong terangkan, apakah orang Islam itu tidak boleh berpolitik? Boleh. Islam dan politik itu, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, Islam dan politik itu adalah saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik untuk mengawal ruang-ruang politik supaya tidak keluar dari jalur maqasidus syariah. Harus berpolitik, tapi jangan gunakan dalil-dalil dan kepentingan-kepentingan agama sebagai alat untuk menghantar dia kekuasaan. Karena kalau orang berkuasa karena dalil-dalil agama, menggunakan narasi-narasi agama, dia akan membenarkan kejahatannya dengan dalil-dalil agama juga. Ini dilakukan oleh Yazid, dilakukan oleh Muawiyah. Karena dia merasa didudukkan oleh kepentingan agama, dia membunuh pun, memerangi orang Islam sekalipun di atas nama agama. Nah ini, hindari politisasi agama. Jangan pilih orang yang menggunakan agama sebagai narasi-narasi politik. Udahlah, manusia biasa kok. Kalau udah berkuasa, dia akan sibuk mengamankan kekuasaannya, kalau perlu dengan kejahatan sekalipun. Ketika dia perlu uang untuk mengamankan kekuasaannya, dia akan korupsi. Ketika orang merasa mendapatkan endorse dari langit, merasa mendapatkan endorse dari agama, merasa mendapatkan endorse dari Tuhan, dia akan selalu membungkus kejahatannya, dia akan selalu menutupi kesalahannya, dan dia akan selalu berusaha tampil suci, dan dia akan sibuk menutupi dosa-dosanya. Kita harus bisa membedakan antara manusia itu sebagai seorang kuasa moral, ini filsafat ini sebenarnya, dan sebagai orang ketika dia menjadi satu entitas. Nah itulah makanya kekecewaan terhadap para pelaku politisasi agama itu terjadi. Beda antara ketika dia kampanye dengan ketika dia sudah menjadi pemimpin, kan begitu. Nah ini memang kecenderungan terjadi karena bagaimanapun kita ini adalah manusia. Makanya saya bilang tadi, ketika orang itu menjelang kekuasaannya menggunakan narasi-narasi agama, narasi-narasi kearifan, membajak kesalehan sekalipun, ketika dia berkuasa, dia akan sibuk untuk mengamankan kekuasaannya. Juga dengan apa? Membajak kesalehan. Dengan narasi-narasi yang berbungkus kearifan, sama juga. Ini persoalan moral manusia. Jangan kemudian dibungkus sama, misalnya karena dia seorang ulama, dulu ketika berkampanye dia betul-betul menjadi seorang yang bijak dan arif, ketika menjadi penguasa kok dia korupsi misalnya. Ya ini kan persoalan moral manusia, jangan dibungkus sama seolah-olah ulama akan seperti itu semua. Nah ini juga yang kemudian diproteskan ke saya ketika saya mengatakan bahwa pembunuhnya Sayyidina Utsman itu adalah salah satu konspiratornya adalah Muhammad bin Abu Bakar.
Ya saya di sini tidak akan menjelek-jelekan bahwa Muhammad bin Abu Bakar ini adalah salah seorang sahabat ring satunya Nabi. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud saya adalah bagaimanapun sifat maksum itu hanya dimiliki oleh para nabi. Setelah Nabi wafat, kembali kepada sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin, ya kembali kepada manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Kalau kita mau tahu ini, di dalam kitab sejarah itu jauh lebih kejam lagi. Sayyidina Utsman ini terbukti korupsi. Ketika meninggal itu ditemukan berkeping-keping uang emas dan dinar di dalam satu peti. Ini kitab sejarah. Bahkan ditulis tuntas oleh Faraj Fauda dalam Haqiqatul Ghaibah. Temuan-temuan dari para sahabat ketika meninggal. Apa nggak kurang? Wah, ini kalau saya ceritakan sejarah-sejarah seperti ini, asli saya itu dikafirkan betul. Tapi ini kan tercatat dalam sejarah. Bahkan ini kalau mau tahu, Sayyidina Utsman itu dibunuh karena dituduh korupsi, dikafirkan karena korupsi. Hotel Intercontinental yang ada di Mekah hari ini masih atas nama sertifikatnya Sayyidina Utsman. Yang di sebelahnya Masjidil Haram itu kan ada Hotel Intercontinental. Itu sertifikatnya masih atas nama Sayyidina Utsman ibnu Affan. Hartanya luar biasa banyak. Karena upeti-upeti, rampasan perang dan sebagainya itu yang dituduhkan. Wallahu a'lam. Kita nggak tahu mana yang benar. Artinya apa? Kalau kita mengacu kepada kitab sejarah, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan meskipun dari sahabat yang ring satu Nabi sekalipun. Meskipun kita tidak tahu apa betul ada penyimpangan, ada korupsi, itu wallahu a'lam, saya nggak tahu, tapi sejarah menulis. Itu loh. Termasuk bagaimana penyimpangan-penyimpangan. Ini mohon maaf ibu-ibu, bapak-ibu sekalian, saya sebenarnya tidak mau cerita ini. Kalau kita bicara tentang budak dan selir pada zaman khalifah, gila-gilaan bu, orang yang menurut kita betul-betul ya keislamannya luar biasa. Bayangkan ketika Nabi hidup, beliau-beliau ini masih hidup, tapi selirnya ribuan juga dengan atas nama budak dan ghanimah. Ya ini nggak usah kita bahas lah, nanti saya makin dikafirkan lagi ya, bahayanya di saya. Tapi ini kan sejarah, ini soal sejarah saja. Kalau saya mengemukakan ini, apakah saya ngarang? Wallahi saya nggak ngarang, ada yang nulis. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita bedakan, adalah ketika manusia ini kembali kepada manusia biasa, kepada konsep lahirnya, konsep fitrahnya, maka semua manusia ini adalah pendosa, dan semua manusia ini adalah supremasis, ingin menguasai manusia lain. Yang suami aja ingin menguasai istri kok, istri ingin menguasai suaminya kan? Iya, lahirlah suami-suami takut istri dan sebagainya itu. Ini kan sebenarnya supremasis manusia. Saya ingin menguasai anak saya, ketika anak saya ngelawan saya tampar misalnya. Ini kan supremasis. Semua manusia itu sifatnya supremasis. Tapi kemudian dengan sifat-sifat supremasis inilah yang harus kita redam menjadi suatu kearifan-kearifan. Sama seperti yang dilakukan oleh para ulama NU dan Muhammadiyah ketika kita pasca kemerdekaan, akhirnya apa? Kita punya supremasis yang sama, al-asobiyah. Bahwa negara ini harus tetap bersatu dalam keragamannya, lalu diputuskan asobiyah bernama Pancasila. Kalau semuanya masing-masing ingin menjaga ego supremasisnya, semua pasti ingin, orang Muhammadiyah ingin, nggak bisa, harus jadikan hukum syariah sesuai dengan tafsir-tafsir saya. Orang NU nggak bisa, harus sesuai dengan tafsir-tafsir saya. Akhirnya perang kita. Nah, supremasis itu diwujudkan dalam satu kepentingan bersama yang bernama Pancasila. Makanya organisasi hari ini yang betul-betul mengakui Pancasila dan betul-betul mengakui demokrasi tanpa takiyah, itu hanya NU dan Muhammadiyah. Yang lain masih ada takiyah-takiyahnya. Ada yang partai politik masih juga belum mau mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. Masih ada. Masih bercita-cita ingin menjadikan negara ini negara agama. Masih ada organisasi-organisasi normatif. Partai politik masih ada kok. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Kita bedakan antara satu entitas kelembagaan, satu institusi kelembagaan dengan yang namanya moral secara pribadi. Maling ya tetap maling, bajingan ya tetap bajingan. Ada juga bajingan berbungkus ulama, ada juga maling yang berbungkus ustadz, berbungkus pendeta, berbungkus biksu. Banyak. Ini persoalan moral-moral manusia secara pribadi, bukan berarti satu entitasnya. Terima kasih.